orang lain yang menemukan cara. Dan what if kalau si ternyata blueprintnya bukan untuk ke arah, ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengatur. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Di tengah gurun Arab Saudi berdiri sunyi sebuah kota batu yang dipahat dari tebing. Madain Saleh atau yang dikenal dalam literatur Islam sebagai Al-Hijr. Tempat ini dikaitkan dalam kaum Samud, peradaban yang mampu memahat gunung menjadi hunian kokoh, namun disebut binasa setelah menolak peringatan Nabi Saleh. Secara arkeologis, wilayah ini juga terhubung dengan peradaban Nabatea yang meninggalkan makam-makam megah di jalur perdagangan kuno Arab. Dan kini pandangan manusia melihat Madain Saleh sebagai situs warisan. Tetapi tradisi spiritual melihat sebagai peringatan keras dari kisah yang diyakini sebagai jejak kehancuran kaum yang menolak peringatan ilahi. Apakah ini sekedar peninggalan arsitek kuno atau pengingat tentang bagaimana kesombongan dan ketamakan bisa menjadi akhir dari suatu zaman? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Begini ya, kalau lagi di episode spesial bulan Ramadan. Episode spesial bulan Ramadan mah cuma satu doang. enggak kan masih syuting yang lain-lain. Betul sih. Sebenarnya gue nih flashback. Jadi gue udah pas Ramadan gue udah liburan, cuma gue melintasi waktu gue di sini sekarang. Ini baju liburan. Yes. Ini efek apa tadi, nikotin pot kayak. Ini kita yang cuma on kostum kita doang, Jess ya. Iya ya. Dia lagi liburan. Kan gue bilang gue melintasi waktu, mundur. Jadi sebenarnya gue lagi liburan ini, ditarik buat konten. Oke, kalau gitu The Clients pastinya selamat di bulan Ramadan ya. Buat kalian teman-teman The Clients yang merayakan atau beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi kita untuk hari ini ngebahas tentang yang pastinya berbau-bau Timur Tengah juga nih. Jadi kita hari ini akan mencoba untuk melihat tentang misteri dari Al-Hijr atau Madain Saleh, kota yang dikutuk. Wede, pasti kalian udah pernah dengar juga di beberapa. Jadi Al-Hijr nih atau Madain Saleh ini adalah sebuah situs arkeologi sebenarnya yang dimana terletak di barat laut Arab Saudi guys. Yang dimana juga nih kan gue udah kasih tau tadi ya di awal ya, tentang ya sekilas soal tentang Al-Hijr ini atau Madain Saleh ini. Nah tapi yang bisa dibilang yang menjadi apa ya, menjadi menhoknya itu asik. Jadi dalam tradisi Islam sendiri ya, wilayah ini disebut sebagai tempatnya azab gitu kan. Azab itu muncul. Bahkan terdapat riwayat di mana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad sendiri melarang sahabatnya berlama-lama menggunakan dan bahkan meminum airnya dan menganjurkan melewatinya dengan rasa takut dan juga rasa yang tafakur gitulah ya. Jadi antara fakta arkeologi dan pesan spiritual nih sebenarnya Al-Hijr menjadi ruang pertemuan antara sejarah, iman dan juga misteri. Anjay, udah kayak anomali.
Enggak, tagline anomali kan wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Nah, sama aja ada 3 kan, ada 3 unsur kan. Apa Oh, itu? ini di mana sejarah iman bertemu dengan misteri. Kurang Ya lebih gitu, bisa guys. lah. Jadi kali ini nih kita nih tim Detektif Asral mencoba nih untuk menguak ya kan tentang Madin Soleh ini bukan hanya sebagai situs kuno, tetapi sebagai simbol tentang peradaban yang merasa tak tergoyahkan. Widih, tentang tanda yang diabaikan dan tentang pesan yang relevan di zaman modern. Dan kita coba ya, kita lihat apakah ada value yang bisa kita ambil nih dari tempat ini juga ya kan. Jadi di dalam tempat ini juga memang terdapat sejarahnya juga yang seperti gue bilang tadi, yaitu tentang Nabi Saleh ya kan, adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud nih, dan berasal dari kaum tersebut juga. Dan ia juga mengajak nih para warga sekitar lah ya, istilahnya pada kaum Samud ini untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesombongan. Namun mereka menuntut bukti kenabiannya. Jadi Allah menurunkan mukjizat berupa unta betina dari batu. Tetapi kaum Samud tetap membangkang dan membunuhnya nih. Maksudnya membunuh si siapa namanya? Unta. Si unta-unta itu. Tuh. Dan akhirnya Allah menurunkan azab berupa suara menggelegar dan gempa yang menghancurkan mereka. Sementara Nabi Soleh dan pengikutnya pun terselamatkan lah. Bisa dibilang seperti itu. Ini kayak versi Nabi Nuh ya. Versi lebih kecil. Nabi Nuh bukannya air bah. Ya air batanya maksudnya kan bencana alam gitu loh. Iya, iya. Gitu lah, Iya. kurang lebih seperti itu. Dan langsung aja kita coba tanya nih tentang first impression dari tim Detektif Asral bagaimana dari tempat ini. Karena kan pastinya kita ke tempat ini, tim Detektif Asral juga udah mengecek dulu ya Yes. kan, di awal dalam kita sebelum konten kayak gini nih. Apa yang kalian rasa dari tempat dari Al-Hijr ini nih? Silakan dari Bro Will atau Jesslyn dulu. Kan sebenarnya aku ngelihat banyak katalis ya dari tim kreatif ya. Nah, di antara seluruh katalis tersebut aku melihat kok yang ini nih Hijir ini bener-bener agak lain ya gitu ya. Kok seperti ada energi kutukan, energi yang unwanted presence, kayak gitu Kak Bu. Oke, jadi memang kayak udah ada energi-energi aneh ya di sini ya, Iya. kutukan sendiri ya. Oke, kalau dari lu gimana Bro Will? Sama. Bahkan ketika gue nge-scan, itu tuh tangan gue sakit. Jadi kayak, iya bener ya Jess ya, tempat ini tuh kayak terkutuk gitu loh, Bo. Nah, tapi terkutuknya apa, gue masih mau menelaah lebih lanjut. Cuma ini kerasa banget, ada unsur humannya, ada unsur Tuhannya, Bo. Jadi kayaknya ya, feeling gue, ini mirip-mirip Pompei ataupun Sodom dan Gomora, walaupun nggak persis banget. Jadi mungkin ada 1-2 orang yang mulai inisiasi doa, tapi Tuhan yang bekerja. Atau mungkin referensi kalau di Alkitab, tulah Mesir. Nggak persis, tapi gue ngerasa energinya ada yang mirip. Itu first impressions. Dan memang azab tuh berasa sih, Bo. Walaupun gue nggak ngelihat Avanza kebakar atau pocong masuk truk semen ya. Oke, tapi kalau ngomongin kisah-kisah awal ya bisa dibilang ya. Jadi memang Hijr atau Madin Soleh ini adalah wilayah kuno di barat Arab Saudi yang seperti gue bilang tadi, yang pertama kali dihuni oleh kaum Samud. Nah, kaum Samud ini sekitar hidupnya ya pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Dan mereka adalah bangsa Arab kuno yang maju, mampu memahat gunung batu menjadi rumah, ya kan? Hidup makmur namun dikenal sombong dan menolak ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu maksudnya Tuhan cuma satu lah gitu kan ya, ketuhanan. Oh, di situ ditulis sombong. Pantesan. Yaudah, ntar gue cerita kenapa. Oke. Jadi seperti yang gue bilang cerita tadi, jadi kayak Allah mengutus Nabi Soleh dan terjadilah bencana tersebut lah ya. Dan pastinya setelah berabad-abad setelah kehancuran Samud sendiri, wilayah ini dimanfaatkan sekitar 1 abad sebelum Masehi, ya kan. Namun hanya sebagai kota makam doang nih, ya kan. Bukan tempat tinggal gitu. Jadi dalam tradisi Islam sendiri, Hijr dipandang sebagai tanah azab dan peringatan, sehingga tidak pernah berkembang kembali menjadi kota yang memiliki kehidupan gitu, atau kota mati. Apalagi sampai Nabi Muhammad sendiri kan bilang jangan gitu, istilahnya untuk tadi meminum ataupun singgah ataupun berlama-lama, malah kita harus kayak ya meratapi lah dari si kota Hijr ini gitu kan. Nah itu tuh sisi menariknya akan coba kita kuak. Nah dari tadi udah first impression, sekarang kita langsung aja masuk ke ranah misterinya sendiri nih ya. Kenapa? Jadi ada fenomena-fenomena juga ya. Kayak pengunjung merasakan kayak tekanan batin mendadak nih, gelisah atau ketakutan tanpa sebab
dan juga ya nggak rasional lah, tiba-tiba berasa aja gitu kan. Terus juga merasakan kesunyian yang terasa sangat berat gitu ya. Dan area tertentu terasa lebih dingin dan atau tidak nyaman meski kondisi fisik mereka tuh sama sebenarnya. Dan Hijr lama dianggap sebagai wilayah yang tidak mengundang kehadiran, jarang menjadi tempat tinggal atau aktivitas manusia dalam jangka waktu panjang, seperti itu ya. Dan juga ada fenomena fisik dan geometris juga nih, yang dimana kayak bangunan batunya mereka kan tetap kokoh ya, kuat gitu kan, utuh. Sementara seluruh penghuninya lenyap, ya kan, pola kehancuran yang tidak biasa lah di dalam sebuah sejarah, ya kan. Terus juga ada banyak pahatan dan makam yang berhenti di tengah pengerjaan. Terus juga arsitektur batu menunjukkan presisi simetris yang sangat tinggi, sudut tajam, skala besar yang sulit dijelaskan dengan teknologi sederhana pada era saat itu, gitu kan. Jadi memang disebutnya peradaban Arab kuno karena untuk membuat seperti itu ya sulit pada era 1500-2000 sebelum Masehi kan. Bisa membuat sebuah bangunan-bangunan. Timeline-nya kapan ini? Dia 1500 sampai 2000 sebelum Masehi. SM. Nggak jauh-jauh dari piramid ya, cuma beda 1000 tahun. Ya. Wow. Ya kurang lebih gitulah ya. Ada juga orientasi fasad makam cenderung konsisten, memunculkan dugaan adanya pola geometris dan simbolik. Terus ada Qasr Al-Farid, berdiri terpisah dan tidak selesai, seperti monumen yang ditinggalkan sebelum tujuan akhirnya tercapai. Gitu guys. Jadi tuh kalau cerita singkatnya, jadi Allah menurunkan Nabi Saleh lah, ya kan, Nabi Saleh untuk datang ke sini untuk mengajarkan sebenarnya tauhid juga gitu kepada kaum Samud sendiri. Tapi dimuncul istilahnya nggak percayalah. Terus mana tunjukkanlah mukjizatnya. Mukjizatnya itu dia Nabi Saleh sendiri memotong atau menghancurkan batu, membelah batu, muncullah unta-unta tersebut. Nah, tapi tetap disepelekan lah ya, malah sampai-sampai unta-unta tersebut pun akhirnya dipotong tuh sama para kaum Samud sendiri. Nah, disitulah bahwa Nabi Saleh sendiri merasakan ada kesombongan, ada rasa apa di kalangan kaum Samud itu. Disitulah dia memang membuat sebuah ultimatum bahwa 3 hari lagi kota ini akan diserang gitu. Bukan diserang ya, ada bencana lah, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya Nabi Saleh pun pergi bersama para pengikutnya yang mengikuti, dan ternyata betul bahwa tanah tersebut terjadilah sebuah bencana. Kurang lebih seperti itulah, kurang lebih lah. Nah, keanehannya ada di sebelah mana nih? Sebagai kalian kan ngerasain energinya yang aneh, kan pasti kalian lebih mendalami lagi. Dari situ apa yang kalian dapat? Visionnya agak high def di awal-awal pas riset sama Irfan. Gue kan sangat tidak familiar dengan kisah permusliman kan. Itu gue langsung ngelihat memang ada cowok berperawakan pakaian Arabik, kerudung atau apa sih namanya? Tudung ya? Atau umbai. Dan ini sumpah gue nggak tahu sama sekali mengenai lukisan-lukisan atau apa, dan warnanya putih. Gue bingung apa hubungannya. Ternyata begitu Irfan kasih kayak slide nomor ini nggak pas riset kan. Bener gue bilang. Dan menurut artikel itulah Nabi Soleh. Jadi feeling gue kalau emang itu visionnya bener, gue rasa memang Nabi Soleh ini ada saat itu, dan dia ini bagian dari nabi-nabi zaman dahulu yang polanya seperti Pompei, Sodom and Gomora, Tulah Mesir, Nabi Nuh, dan sekarang Nabi Soleh. Jadi hipotesa gue nih, walaupun gue udah ngarah-ngarah ke hipotesa ya, zaman dulu entah timeline-nya kapan, itu ada deh orang-orang tertentu yang ditugaskan oleh Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa gitu, untuk mungkin punya panggilan ke suatu daerah, dan kalau daerah itu kesannya kayak nggak mau nurut, diambil alih. Gue nggak ngerti apakah itu sistem Tuhan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya lebih enggak zaman sekarang. Tapi itu di berbagai kitab ada, ya kan? Nah itu mengenai tanahnya, gue memang ngelihat. Nah ini lucunya, impresinya pertama gempanya itu gempanya gokil sih, itu luar biasa. Tapi gue juga bingung kenapa bangunannya bisa utuh ya. Gempanya sih kuat banget sih. Kalau di skala Richter mungkin 7 ke atas gak sih? Kayak tsunami Aceh waktu 2004 ya. Itu gila sih gue liatnya. Tapi ada yang menarik, gue ngelihat ada visions air bah. Nah tapi kan gue tanya sama tim kreatif, nggak mungkin dong daerah padang pasir ini dekat dengan laut di mana? Kalaupun dekat kayaknya ngecek dari peta kayaknya enggak kan? Sepertinya ini seperti sebuah opsi dari kubu kanan. Kalau nggak gempa, ya lu kena kayak sejenis air bah. Entah hujan turun selama sebulan berturut-turut, kita nggak pernah tahu. Itu baru vision yang fragments of vision yang gua ngeliat.
Dan ada beberapa vision lain sih, mau gue kasih tahu aja langsung. Boleh. Biar seru. Tapi kalau di dalam sejarah sendiri ya, setelah 3 hari tersebut memang terjadi teriakan dahsyat yang disebut dengan syaihah. Teriakan dahsyat tuh apa ya? Kali kayak angin kencang gitu terus membentuk sebuah suara ya. Kayak geluduk badai. Oh, badai gitu ya. Dar wah gitu kali ya. Kayak juga gitu ya. Itu mah alarm apartemen itu. Nggak, itu Silent Hill. Silent Hill ya, bener. Itu sirenenya nyeremin banget sih. Iya. Terus bener tuh kata lo Bro Will, disertai gempa hebat dan memang mereka meninggal bergelimpangan di rumah batu mereka gitu kan. Jadi mereka tuh merasa menjadi kaum yang paling kokoh tapi hancur dalam sekejap. Nah, pas gempa itu Nabi Soleh, gue ngeliat visionnya dari kejauhan, melihat bukan dengan perasaan senang, bukan dengan perasaan sedih, lihat aja seperti ya sudah, dia sudah melakukan tugasnya, berhasil atau nggak berhasil, chapter selanjutnya, checkpoint selanjutnya. Dan memang gue ngeliat Nabi Soleh bawa unta, tapi gue nggak ngerti ini unta yang dihabisi atau enggak ya. Tapi gue lihat, jadi vision cowok berkerudung putih yang mungkin gue yakin itu Nabi Soleh itu cukup high definition. Dan kebetulan ada katalisnya. Tapi kalau dari pesan-pesan yang memang terlihat dari kisah ini ya, yang dituliskan oleh Al-Quran sendiri, memang pesan yang bisa diambil adalah kesombongan dari peradaban sendiri itu kan. Dan teknologi tanpa iman. Jadi mereka berasa ya udah buat rumah itu teknologi ya pada eranya gitu kan. Teknologi ya. Iya. Gitu. Nah, aku boleh nambahin ya Kak Bo dalam silakan. hal itu. Jadi aku melihat sosok-sosok ya, terutama pria ini ada yang berjanggut gitu ya, janggutnya agak keriting. Nah, aku mau tanya, ini tipenya Kak Bo atau bukan? Astaga. Oh, bukan ya. Janggut keriting warnanya hitam. Lo mau ngejokes aja gue tahu lo energinya. Jesslyn kalau mau ngerandom gue nggak tahu. Iya, ini beneran ya by the way visionnya gitu. Jadi bukannya ya sekaligus bercanda lah ya. Lanjut, Jess. Nah, pria-pria ini aku lihat mereka tuh kayak nggak suka gitu kalau ada orang, even ada ibu-ibu tua gitu pun mereka kayak kurang hormat gitu Kak Bo. Sombong, betul. Nah, terus Teknologi tanpa iman. nah, dalam hal ini memang aku lihat mereka bisa build sendiri itu kota, entah itu kota apa desa sih? Kota sih sebenarnya, pada era. Kota ya sebenarnya ya. Pada era seperti Oke. itu. Terus gota. Mereka tuh kayak kalau sekarang tuh zamannya tuh kayak Gading Serpong gitu ya. Jadi Gading Serpong ini tuh bener-bener udah nggak butuh Jakarta lagi, kayaknya apa-apa tuh di sana semuanya ada gitu. Sama kayak di sini tuh, wah semuanya ada deh gitu. Lu nggak usah keluar-keluar, di sini tuh udah bener-bener surga banget deh. Gitu. Dan itu yang menaikkan kesombongan mereka. Mereka merasa lebih Besar. superior. Ya, lebih superior Betul. daripada golongan-golongan lain. Betul. Teknologi tanpa iman itu ya bisa dibilang ya. Jadi apalagi dengan kedatangan Nabi Saleh sendiri, tanda ilahi yang sebenarnya diabaikan gitu kan. Betul. Terus ya rumah batu yang tanda kutipnya bisa menyelamatkan mereka. Ya kan mereka merasa sombong. Bisa ini rumah dari batu, nggak akan ada. Matinya mah rumah batu. Betul. Dan ini vision yang aku dapatkan juga. Jadi aku melihat sosok Nabi Saleh ini yang memakai baju putih tadi itu seperti berdoa Kabo awalnya. Jadi berdoa terhadap Tuhan, lalu tiba-tiba beliau mendapatkan nubuat. Nubuat itu Kabo yang aku lihat lebih ke arah kayak seakan-akan mendapatkan bisikan. Tapi bisikannya itu adalah verbal atau hanya dari kepala. Menurutku sih lebih seperti yang dapat dari pikiran kayak gitu. Dan nggak lama setelah itu aku lihat Nabi Saleh mendapatkan vision kota tersebut. Di mana Nabi Saleh mendapat nubuat harus menegur orang-orang yang ada di kota tersebut. Oke. Menegur ya, untuk istilahnya ya udah deh, tinggalin deh tuh kota, kalau nggak percaya ya udah. Belum. I don't know, visionnya belum dalam banget, tapi lebih kepada Nabi Soleh harus memberi arahan, bukan langsung suruh tinggalin tanpa alasan. Mengingatkan gitu. Nah, gue ngeliat konteksnya yang pertama banget perdagangan. Tapi nanti Jesslyn dulu kelarin. Perdagangan aku juga lihat Tuh kan? sama iya. Padahal tim kreatif bilang perdagangan mereka sudah sangat maju. Ya, jadi aku yang ngomong lagi. Gak apa-apa Kawil, gak apa-apa. Gue rasa, jadi tadi kan lu bilang ada yang sombong. Gue sampai, sombong.
tim kreatif bilangnya cuma bahwa peradaban kaum Samud ini sangat maju gitu kan. Di pikiran gue tuh seakan-akan kayak dari tim kreatif tuh kota ini maju, utopia, nggak ada apa-apa. Tapi yang gue lihat bahwa visionnya orang miskinnya banyak banget, orang terlantar banyak banget. Padahal air jernihnya di mana-mana. Tapi banyak sekali orang-orang kaum yang lemah, tertindas, miskin tuh sampai ngais air kotor demi minum tuh banyak. Jadi nggak merata dong. Nggak merata. Disinilah gue ngerasa, oh KKN men. Jadi masyarakatnya itu korup, mungkin bukan kata yang tepat. Kayak gini The Clients, film Mad Max yang dibintangin Tom Hardy. Jadi yang berkuasa tuh cuma segelintir orang, Bo. Lu siapa yang punya kekuasaan dan megang sumber daya alam, udah, itu yang megang kekuasaan. Tapi orang-orang yang lain ditindas parah sih. Even Konoha sekampret-kampretnya aja nggak separah yang gue lihat ini. Itu. Nah, datanglah seorang Nabi Soleh. Dia kayaknya pertama-tama tuh berusaha memberi arahan perdagangan atau sistem yang lebih merata kepada orang-orang gitu loh, Bo. Bukan mengenai ketuhanan dulu, bukan. Maybe itu ketuhanan belakangan, tapi lebih kepada ini loh, human sebaiknya berdagang tuh begini, cara ekonomi tuh begini. Nggak didengerin sih. Gitu. Jadi dengerin sama umat-umatnya. Kagak. Istilahnya sama warga-warga kaum Samud itu. Nah, sebelum gue lupa gue ngomong lagi. Terus ada vision. Ini moga-moga kamu lihat juga, Jess. Sebelum gempa, airnya kena wabah. Bukan kena wabah, bahasanya salah ya. Tapi ibaratnya airnya tiba-tiba kayak tercemar. Gue bener-bener keinget tulah Mesir. Dan lu belum tahu kan, Bo, tulah Mesir ini. Tulah Mesir tuh ada 10, Bo. Jadi bangsa Israel itu saat itu diperbudak oleh Mesir. Mereka tuh pengen lepas dari penjajahan, ya perbudakan Mesir lah. Itu nggak diizinin keluar, Bo. Nah, Musa yang waktu itu memimpin sampai ngasih peringatan terus ke pemimpinnya. Ya ketahuan deh, gue nggak baca Alkitab, maaf ya gitu. Itu Firaun ya. Itu ada 10 tulahnya. Ada yang air jadi darah. Terus binatang di mana-mana, jerawat yang kayak kolera gitu loh, demam. Sampai yang paling parah tulah ke 9 kalau nggak salah. Itu lo nggak bisa ngelihat jarak 1 meter, kegelapan absolut. Lo ngelihat jarak 1 meter tuh kayak nggak bisa lihat. Tulah ke 10 semua anak yang pria, yang bangsa Mesir, yang nggak dikasih tanda darah di pintunya, itu dicabut nyawanya. Itu serem sih. Ya itu, tapi itu kan kisah Alkitab. Itu sampai 10. Belum pernah kita kontenin tuh ya? Hah? Belum pernah kita kontenin ya? Kalau ATI belum, tapi kalau cuma sekedar bahas, di Anomali pernah, itu pun Biziaroth kemana-mana malah bahas lato-lato cuy. Ada. Nanti kita harus ATI. Bener, mau? Situ, nanti ya. Oke. Kapan? Nanti kita atur. Gue yakin The Clients juga mau. Iya. Krishna bilang, kamu sudah kompeten untuk itu, Willy. Kamu sudah mampu. Oke, thank you. Siap. Nanti Ii sih nggak tahu kapan. Nah, balik lagi ke Madain Saleh ini. Sebelum gempa yang besar banget itu, kayaknya Nabi Solehnya juga udah bilang, kalau kamu terus-terusan berlaku seperti ini, berperilaku seperti binatang seperti ini, something bad will happen. Yang pertama-tama gue lihat air, tercemar airnya. Dan kata tim kreatif, Nabi Muhammad pun bilang airnya kotor, nggak boleh diminum atau gimana? Nggak, pokoknya jangan pernah minum lah. Jangan pernah minum air di atau sini. bersinggah di sana. Maybe Bersih Nabi nggak? Muhammad know something mengenai ini juga. Airnya pun udah selain tercemar, ada energi jeleknya dan yang lain-lain lah. Tapi gue ngelihat air dulu. Mungkin tidak digubris oleh orang-orang Samud. Datanglah gempa. Tapi gue nggak tahu berapa banyak loh tulahnya. Yang gue ngeliat visionnya cuma 2, yaitu air, sebelum gempa, baru gempa. I don't know, mungkin ada yang lain. Oke. Tapi persis tulah Mesir, persis. Dari Jess ada tambahan lagi atau Bro Will? Kayaknya memang harus kita coba telah lagi mungkin dari segi cerita atau dari energi yang didapat dengan ATI. Feeling gue ya, sorry kita kemana-mana dikit. Feeling gue Pompei pun juga, Sodom dan Gomora pun mirip. Pasti ada orang-orang yang mungkin gak tercatat, yang mungkin dapat nubuat dari Tuhan untuk membantu mengingatkan, tapi orang-orang masih gak mau denger, diambil alih. Pasti. Ya kalau zaman sekarang misalnya, bakal ada sesuatu, kok bisa? Oh tidak, kata aku bukanan. Kalau sekarang, kerjanya lebih intuisi. Intuisi orang zaman dahulu itu, masa lebih tumpul sih? Bentar, gue connect dulu. Lebih tidak terasah. Karena mereka terlalu terbiasa mengidolize pemimpin orang.
Jadi misalnya lu kalau kayak ada peradaban, ada satu pemimpinnya, mereka cenderung percaya sama pemimpin. Kalau sekarang, ini kata kubu kanan, lebih merata. That's why zaman sekarang intuitionnya lebih rata ke setiap human. Kan siapa yang Prabowo deh, mix and match kan, nggak mungkin 100% dukung kan. Kalau zaman dulu tuh mungkin kayak kalau dia pemimpin dia benar gitu. Kayak Korea Utara lah. Ya mungkin kayak Kim Jong Un sekarang. Kim Jong Un. Absolut. gitu. Absolut. Absolut. Kayak Jadi Tuhan makanya sendiri. makanya katanya intuition lebih tidak terasah. Ya gitu. Sehingga makanya terpaksa mungkin ada beberapa utusan yang tugasnya itu dan tidak berani melawan. Kenapa Jess? Kawil dulu. Enggak, udah I'm done. Karena gini loh Kawil, kalau zaman dulu itu kan pendidikan itu hanya bisa diakses oleh golongan-golongan yang kuat, Iya golongan-golongan atas aja. Jadi rakyat yang yang menengah ke bawah itu cenderung ya mereka Gak bisa apa-apa. betul. Cuma juga jadi budak, jadi ya jualan, berdagang mungkin kali ya. Ya kalau yang kaum menengah kan berdagang ya. Setelah itu kan di bawahnya ada yang jadi budak, ya kan. Makanya sekarang keren kan, MBG menjangkau ke semua kalangan. Terserah mau nganggap itu fakta atau sarkastik. Oke, so timbang berlama-lama lagi kita coba pecahkan ya. Mungkin Iya. ada nilai spiritualnya ataupun ada nilai yang sebenarnya bisa kita ambil dari konten ini kan. Apalagi dari tempat ini. Kenapa ini benar-benar dikutuk? Pasti ya kaum Samut ini benar-benar melakukan hal yang sangat luar biasa dan ada sesisa makam ya. Dan ini kan udah ribuan tahun, tapi bangunannya tetap aja ada yang kokoh gitu loh. Ini kan tandanya teknologinya keren banget pada era seperti itu kan. Dari mana mereka mungkin yang menemukan teknologi tersebut dan lain-lainnya. Walaupun ini era-era piramid juga sih ya, piramida juga ya. Gitu loh. Kesombongannya seperti apa sih yang di situ? Tapi gimana guys? Feeling gue sih mungkin bocor-bocor atau resapan-resapan atau penyebaran dari teknologi zaman piramid sih feeling gue. Kan timelinenya beda 1000 tahunan doang. Pasti masih Tapi kan eranya jauh bro. Dulu tuh nggak segampang itu untuk menuju kota ke kota lain. iya, makanya aneh men. Zaman dulu tuh gue nggak ngerti lah. Banyak misteri. Huruf Tapi, iya. Gue juga pengen nanya sih, lu ngerasain ada entitas nggak sih di situ? Ada, aku berasa. Kalau gue belum, nanti kita combine Gimana visionnya. Jess? Entity apa yang kamu rasain? Aku ngelihat ada orang yang cukup gede. Itu sepertinya sih kaum jin yang tinggal di sana. Bersahabat atau negatif? Entah, tapi dia adalah penunggu di sana. Boleh lah. Tanpa berlama-lama lagi gue yakin the clients juga pada bosen kalau kita kebanyakan bacot. Gimana kalau kita action aja langsung? Atau ada yang lu pengen lu tambahin dulu? Bukan client bosen. Pertama ini udah malam, lu udah ngantuk. Gue udah capek juga, jadi kita ETI aja. Langsung aja dia. Bukan udah ngantuk sih. Gue pengen cut, gue mau beres dulu. Yaudah, go. silakan. So kalau gitu langsung aja guys. Habis ini kita akan masuk ke segmen Astral Traveling Investigation. Let's go. Numpang dulu kakak. Itu ada satu makam ya, Bow, yang gue sama Jesslyn dari tadi pas lo di WC, gue curiga. Yaitu yang gue bacanya agak susah nih. Qasr Al-Farid. Makam energinya juga gak enak sih, nyetrum. Kesannya gini loh, Bow. Kesannya kayak ada kesadaran, consciousness yang kayak masih pengen stay di situ sesuai zamannya. Ini makam ya? Pas di era makam ya? Pokoknya foto-foto terakhir Qasr Al-Farid kayak masih ada someone yang terperangkap di situ. Entah diperangkap orang atau dia nggak mau move on, gue belum tahu. Tapi clearly something is there. Atau someone secara kesadaran ya. Tapi for now kita coba ke keseluruhannya dulu aja. Oke, kali mungkin dari tim kreatif udah bisa nyicil kali ya. Maksudnya itu makamnya siapa? Boleh Nggak dicari? ketemu. Tadi dia udah bantu cari gue. Nggak ketemu. Jadi nggak tahu nih. Nggak tahu makam siapa itu. Makam raja-raja kan seharusnya dari sejarah kan? Oke kak, sebenarnya kalau dari Google sendiri itu tuh disebutnya tuh kastil kesepian. Qasr Al-Farid ini adalah kastil kesepian. Terus itu tuh makam yang dipersiapkan untuk Lihyan, putra dari Kuza. Mungkin dari kerajaan yang Nabatea itu kak. Itu feeling gue sih beneran orang nggak mau move on, nggak tahu siapa di dalam situ. Oke, kali nanti boleh tim kreatif cari lebih detailnya lagi. Di sini emang tercampur sih guys, ya kan yang gue bilang tadi di awal. Jadi memang ada bekas pemukiman plus akhirnya di era tertentu itu akhirnya dijadikan makam. Iya. Jangan sampai kecampur nih energinya nih, pasti beda nih energi makam sama energi pemukimannya nih. Kali lagi ya gue lihat pemukimannya. Pemukiman itu terlihat dampak jelasnya kan ada gambar-gambarnya ya. Pasti itu ada di mana tadinya itu batu, terus kayak ada rumah-rumah gitu. Nah itu tuh pemukimannya. Ya nggak terlalu semodern makam lah. Kalau makam kan agak megah gitu ya.
Oke guys, jadi gimana? Udah fix ya kita mau ke bagian mananya dulu? Kasr Al-Farid. Itu makam ya? Iya. Dibilangnya makam. Jadi dari bekas makam mungkin dari situ bisa keliling ke pemukimannya kali ya? Ya, walaupun detailnya gue nama-namanya susah kan, tapi kalau yang paling jelas tuh di mana-mana di YouTube. Wait. Anjir. Iya lu. Gue tadi ini buka mata ngelihat video-video Kasr Al-Farid tuh kayak ada suara. Apa itu ya? What the f- Udahlah hati aja yuk. Yuk gas, kita akan temukan langsung. Emang nggak enak sih, tempatnya nggak enak. Nggak enaknya tuh asing, bukan iblis. Ada jin, tapi kayak asing. Kerasanya tuh kutuk gitu loh kesannya. Yuk. Let's go. Ya Tuhan, kami ingin ATI, lindungilah kami, sertailah kami, tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan, biarlah hanya info yang bisa kami lihat yang kami lihat, yang tidak perlu kami lihat, tidak perlu kami lihat. Amin. Amin. Kasr Al-Farid. Amin. Kayaknya aku dan kamu mencar nih. Iya betul. Aku cuma masih kepengaruh dengan vision yang YouTube tadi yang banyak orang lagi ngelihat Kasr Al-Farid. Gak apa-apa kalau kamu ngelihat yang lain. Nanti pasti kita akan ketemu. Jangan terpaku harus ketemu. Whatever you see, spill it. Aku ngelihatnya ini tuh agak gelap, tapi gelapnya itu bukan yang gelap kayak sekarang gitu ya. Entah ini tuh pagi atau entah ini tuh malam. Bukan, menjelang malam kayak sore, kayak langit-langit biru gitu. Langit biru, orange, something like that. Kayak maghrib gitu Kabo. Kayak langit maghrib. Tapi kan antara jam 6 atau masa jam 6 pagi atau jam 6 sore kan kita nggak tahu ya. Dan lagi di sana kan Beda pasti. beda pasti. Nggak mungkin kayak kita gitu langitnya. Gue dapat memori. Apa kata tadi tim kreatif, kadang-kadang ada fenomena terdengar teriakan kan? Enggak, itu pas pada saat ini, pada saat lagi malamnya itu loh. Iya. Malam apa namanya? Pas gempanya itulah intinya, bencananya itu. Nah, kayaknya I don't know malam ini dibuka nggak situs ini untuk umum ya. Gue denger juga, Bo. Ini energinya kuat loh, Jess. Kuat dalam konteks orang-orang yang menderita, berteriak, dikutuknya kuat. Ini cukup asing sih bagi gue dan Jesslyn. Kita terusin ya. Gimana Jess? Kamu udah bareng sama Willy? Belum. Coba Kabo. Oke, gue ngeliat apa yang mesti gue lihat. Gue komunikasi nih. Makhluk yang tadi kayak gini, Bo, yang kayak gitu. Itu makhluk aneh terbang, floating. Bentuknya gue nggak jelas itu jin atau iblis. Bo, ingat nggak? Kita beberapa kali, 2 kali ya episode ke Timur Tengah. Itu makhluknya aneh-aneh. Ini yang aneh nih. Feeling aku di sini tuh nggak jauh-jauh tuh ada banyak jin juga gitu loh Kabo. Nah, makhluk yang tadi aneh itu, dia bilang, kamu secara batin ya, kamu ngapain ke situ? Terus gue bilang, aku pengen ngorek informasi by batin. No, nggak diizinin. Wah, alot. Bentar ya. Tuhan tunjukkan kebenaran, jauhkan kami dari kebohongan. Nggak bisa, Bo. Dia kayaknya bukan kubu kiri, tapi dia kayak abstraknya ya, Bo. Abstraknya itu kayak penjaga kutukan. Waduh. Jadi kayak ada astral yang ditugaskan untuk menjaga energi kutukan tetap ada. Nggak ngerti gua. Kak Jess, sekarang di sana itu di sekitar jam 5 sore. Tuh kan, ya udah deh. Jadi kamu real time ya Jess ya? Kayaknya begitu. Nah, boleh tolong cari tahu nggak jam 5 sore yang sekarang itu langitnya kayak apa? Duh, gue ditolak lo, Bo. Nggak dapet tiket gue. Kok Timur Tengah alot ya? Jadi gini, gue bilang, kenapa gue nggak boleh ke gini? Makhluknya tuh agak kayak translucent, Bo, transparan, siluet terbang, mukanya kayak jin, nggak ada tanduk, tapi kayak gini nih, terbang gitu loh. Kakinya tuh kayak Casper, nggak kelihatan kaki. Jadi kayak floating gitu. Aneh. Terus gue tanya, kenapa? Gue nggak boleh tahu. Dia bilang, kamu belum mati gitu kan.
Terus gue tanya lagi, emang kalau udah mati boleh? Gue digini jak didorong. Wah ini alot sih. Waduh, kok gue nggak lihat dia tadi ya? Ini bukan kubu kiri, Bo. Bukan. Tapi ini penjaga unik, penjaga yang energinya masih asing. Gue mesti hati-hati nih. Di Arab ada musim dingin nggak, Kak Bu? Malam pun juga dingin sih. Setahu aku sih, Jas. Kalau dulu kan waktu aku ke Dubai kan panas banget kan. Tapi emang lagi musim panas. Malamnya Nah, dingin kalau- kan? Enggak sih, Tetap panas ya? panas. Nah, kalau sekarang gimana? Boleh lihat derajatnya nggak? Coba dari tim kreatif. Soalnya kalau musim dingin, biasa langitnya lebih gampang gelap. Tapi nggak tahu juga ya di Arab gimana. Eits, sebentar, ada opening. Di sini aku lihat langitnya oren-oren, biru oren-oren kayak gitu loh, Kak Bu, warnanya. You know lah ya, kayak sunset gitu ya. Kak, kalau untuk di sana suhunya tuh kisaran di musim dingin, terutama di bulan Februari itu di 22 derajat Oke. rata-rata kalau sore. Kalau malamnya itu bisa 10 sampai 5 derajat kalau malam. Oke. Karena dia di padang gurun. Oke. Terus untuk di suasananya kalau sore hari menjelang malam itu agak-agak golden hour tapi gelap. Oke, bener berarti. Oh, sorry, tiba-tiba dapat vision, Bo. Yang berdoa supaya tempat ini entah ditindak atau terjadi kehendak Tuhan gitu. Nggak cuma Nabi Soleh, banyaknya nggak banyak, tapi ini sepertinya orang-orang yang nggak cocok sama orang yang zolim. Suku apa, Samud ya? Gue diancam, jangan nyebut nama itu lagi. Kenapa? Alot, Bo, ini penjaganya ini galak banget. Gue mesti hati-hati. Boleh tahu? Mungkin kalau dia kubu kanan lu boleh doa dulu kali, mungkin Bro Will dapat izin. Udah gue beginiin, dia nggak berubah. Enggak, maksudnya doa untuk minta izin aja gitu loh. Aku ngeliat ini loh, Kak Bu. Ada satu penjaga. Ini aku emang pisah sih sama Kak Bu. Ada satu penjaga di sebelah kiri. Dia itu kayak dia nggak pakai baju ya. Dia nggak pakai baju, terus di bagian belakang kulitnya, badannya gitu itu kayak ada bersisik gitu. Tapi sisanya kulitnya biasa. Warnanya aku nggak terlalu Gue balik jelas. dulu bentar deh. Mendingan kawal ikut aku aja nggak sih? Coba ya. Alot, Tetap. galak. Mendingan ke Galak real banget. time. Galak, gue ditahan terus. Nggak bisa di bypass. Ya udah, aku ikut kamu. Kamu cerita apa yang harus kamu cerita aja. Dia di situ belum mau bertindak apa-apa karena aku juga dari tadi diem aja, aku belum masuk. Astral, Jess. Belum masuk ke sana. Iya, astral. Dia kondisi langitnya agak-agak kayak sunset gitu ya, Kak Will ya. Gelap-gelap gitu. Itu apa, jin atau apa, Jess? Itu jin sih, aku rasa ya. Lihat punggungnya deh, Kak Will. Kayak armor Kayak ada gerigi. gerigi Iya, buaya benar. gitu atau gimana? Iya, kind of. Tapi bagian depannya enggak full kulit buaya gitu. Kesana kayak buaya berdiri. Iya, benar, Kesannya. berdiri, benar. Itu makhluk apa ya, Bo ya? Nah, iya. Ini udah berapa kali kita ke Timur Tengah, makhluknya aneh-aneh. Tapi dia kayak penjaga, Kak Will. Dari tadi dia udah ngeliatin aku. Coba kamu bisa komunikasi nggak? Aku Boleh tadi coba. Permisi. Terus dia ngeliat aku, ngeliat Kak Will. Terus itu, ada gerangan apa? Dia nanya gitu. Kenapa, Kak Will? itu di kanan depan ada kelompoknya dia mirip-mirip dia banyak sih. Mm-mm. Nggak cuma dia kan? Itu ada yang kayak agak kura-kura bawa tempurung, Kak Will, lihat gak? Iya, tapi berdiri. Berdiri, berdiri, Kak Bu. Mana aku tidak mau digenjut. Oke, Nggak berubah, Kak nggak Will. berubah. Ini bener-bener penjaga, Bo. Ada gerangan apa kan tadi dia tanyakan, aku belum jawab. Kami sebenarnya ingin jalan-jalan saja. Ya lebih tepatnya selain jalan-jalan kami ingin mengetahui setidaknya informasi yang membuat tempat ini kenapa begitu terkutuk. Tetapi kami tidak ingin melangkahi kalian. Kalian kan para penjaga di sini, ya maka kami harus mengikuti aturan kalian. Nah, menurut kalian kami bisa mulai dari mana? Karena sebenarnya dengan kami ingin mengetahui hal tersebut, setidaknya ada hal yang dapat kami petik dan nanti ketika kami pulang akan kami
bawakan akan kami ceritakan ke halayak umum. Jadi pembelajaran. iya, untuk dijadikan pembelajaran. Itu saja sih, kami tidak ingin aneh-aneh. Terus yang sosok tadi tuh yang badannya belakangnya bergerigi gitu, kayak lihat-lihatan gitu sama yang sebelah kanan sana kamu kelompoknya. Dan mereka tuh saling kayak ngangguk-ngangguk gitu loh. Seakan-akan kayak memberi isyarat. Terus yang sosok ini yang dia tuh ada di depan kiri aku ya teman-teman. Dia bilang, "Baiklah. Yang ini mau nih kawin, baik." This way, dia bilang. Ayo. Ayo. Kita baru ngelewatin selaput. Mm-mm. Loh, kok rame? Aku apa kebanting ke memori ya? Coba kamu dulu deh. Dia bilang gini, kalau kamu melihat memori, berarti kamu terbawa ke memori masa lalu. Kalau kamu melihatnya ini sepi, berarti kamu ada di real time. Wah gila, gue ngeliat memori, Bo. Berarti Wah. aku lihat real time. Ini kasar banget sih para prianya ke perempuannya. Kacau. Sama kasarnya seperti mungkin sekarang daerah-daerah tertentu di timur, misalnya kayak Afghanistan tuh, yang perempuan udah gak dianggap kayak apa. Ini ada unsur kayak begitu. Kok begini ya? Kawil. Anak kecil disuruh kerja. Iya, budak ya Kawil ya? Budak. Aku samar-samar lihat nih, budak ya. Suruh bawa air lah, wah ini gak Suruh ngangkut batu, Kawil lihat deh. sehat sih ini peradabannya ini. Suruh ngangkut batu. Yang berkuasa tuh laki-lakinya memang. Iya, rata-rata laki-laki, betul. Wah, itu perempuan dizolimin banget sih. Kayak gak dianggap gitu loh. Itu kenapa disuruh jalan yang rangkak itu? Tontonan. Betul. Perempuan, ada seorang perempuan, kamu disuruh jalan ngerangkak, terus di atasnya itu ada anak kecil yang nunggangin. Jadi kayak seakan-akan tuh nunggangin budak gitu. Terus mohon maaf, pakaiannya bener-bener nggak layak sama sekali ya. Jadi, aduh mohon maaf banget gitu ya. Daerah payudara tuh kelihatan gitu loh kamu. Jadi kayak sapi kesannya. Kasian banget. Apalagi Jess, kalau ada anak nih ngutil ketahuan, sakit anjay. Dicambuk ya? Dicambuk, iya, tangannya dicambuk. Bener, Gila, tangannya dicambuk. berdarah-berdarah. Aduh, Bo, ini jauh sih dari katanya yang peradaban maju. Apanya yang maju ini mah? Najis ini mah. Arab kuno. Iya. Ini kalau gue jadi pemimpin zaman sekarang ya, gue Kawil, kita nggak masuk ke dalam gedungnya tapi di depan pintunya kan, Kawil ngeliatnya gimana? iya. Jadi aku sampai sekarang tuh masih merasa kita ada di outdoor, Kabu. Tapi kita udah masuk dalam selaput gitu. Cuma kita nggak masuk ke dalam buildingnya. Bener nggak Kawil? Kawil Iya. ngeliatnya gimana? Ini Timur Tengah nih agak susah sih terus terang. Tapi lanjut deh. Kayak cara mainnya agak beda energinya, Bo, dibanding yang lain-lain. Soalnya ini bukan iblis, Jess. Bukan. Ini nih agak algoritmenya agak beda, Bo. Gue kesannya kayak abis belajar Windows, gue suruh pakai Macintosh gitu loh. Agak beda. Visionnya tuh jadi kayak berbet bagi gue ya. Kalau bagi Jesslyn mungkin dia lagi bagus. Untung aku pakai Macintosh. Oke. Oh, jadi pada era dahulu tuh gaya hidup yang rusak sebenarnya, dan sistem sosial patriarki di kaum Samud kemungkinan besar Oh bener ya? menempatkan wanita terutama dari kelas bawah atau budak dalam posisi yang sangat rentan Nah, terhadap confirm. eksploitasi dan penindasan tanpa adanya perlindungan hukum seperti yang ada di Mesir. Nah, Jadi beda konteks. Iya, Sama ini aku Mesir tuh juga beda pemerintahan atau beda apa gitu loh. Memang beda. sama perempuan tuh parah banget, ampun. Lu kejem banget sih. Ibaratnya kalau lu perempuan salah dikit tuh entah diapain lah, lidahnya disayat. Aduh, gue bahkan gak mau cerita deh. Cambuk sih. Mereka mainnya cambuk. Ini levelnya udah inhumane sih laki-lakinya ini sih. Betul. Wow, jadi tidak sesimpel itu ya. Mereka emang bener-bener layak dilaknat bahasanya Terus gitu. ya, Bo. Oke, bentar ya, Jess ya. Tadi yang kayak makhluk translucent itu, dia bilang, siapa nama kamu tadi? Katanya dia datengin gue. Ini tadi pas sekitar 5 menit lalu. Gue bilang Willy. Dia bingung. Seharusnya kamu tidak boleh, tapi entah kenapa ada sebuah abstraksi kamu boleh lihat. Ikut aku, kata dia. Terus dia bawa ke salah satu gedungnya. Nah, gue nggak tahu ini yang Hegra atau yang Kasr Al-Farid. Gue nggak jelas, Bo. Tapi dibawa ke satu, I guess makam juga. Gue tanya, kenapa kamu membawa aku ke situ? Itu memang literally mungkin penguasanya ngebuat makam itu. Kan tadi tim kreatif udah cerita, buat mereka meninggal.
pas nanti meninggal. Long story short, setelah semuanya meninggal, mereka sebenarnya dijemput oleh kubu kanan istilahnya. Kamu tidak perlu menunduk, aku bilang kubu kanan. Oh, mereka tahu energinya, Bo. Mereka tuh jin atau apa sih, Jesse? Gue bingung loh, ini makhluk apa loh. Feelingku jin sih. Gue Kawil. nyebut kata kubu kanan dengan energi gue gitu, mereka kayak nunduk gini, hormat. Intinya si makhluk translucent ini bilang bahwa dulu ketika ada penjemput malaikat maut, nggak tahu mereka ngerti nggak Grim Reaper, tapi abstraknya menjemput si para roh itu, roh manusia yang mati ya. Roh manusia yang matinya bilang nggak mau, saya mau tetap di sini. Terus tahu nggak apa? Sama kelihatannya oleh Tuhan terjadilah sesuai kehendak kalian. Boom, ribuan tahun di sini. Jadi mereka terjebak ya di situ. Ini hipotesa ya. Mereka memilih sendiri dan dikabulkan, dan pihak kubu kanan enggak kayak ayo sudah waktunya, enggak. Anjay, itu serem loh, Bow. Iblis netral tadi, ayo sini mau ngomong apa? Ya memang gitu katanya. Masa kamu baru tahu sih katanya. Ya kan kami jarang main ke Timur Tengah, Bliss. Itu Kawil sekelompok jin yang tadi yang di sana kayak agak kaget gitu dan agak waspada gitu gara-gara ada kehadiran si iblis bilang, ini. Tenang, aku nggak akan. Aku kecil kan iblisnya kan? Iya. Tier 3 remaja kan? Iya. Aku tidak nih kayak simbolnya Jamiroquai. Jamiroquai band Jamiroquai. Aku tidak niat. Iya, kecuali kalau kalian iseng padaku, nanti aku akan 1 atau 2 dari kalian katanya. Enggak ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Sorry, kebiasaan kata dia. Kebiasaan lama katanya. Sampai mana tadi? Itu tidak hanya terjadi di sini saja, manusia. Di Indian juga ada. Dia punya taring kecil itu iblisnya. Iya, di Indian juga ada orang jiwa-jiwa yang benar-benar tidak mau pulang. Mereka memilih kayak forever ribuan tahun di sini. Itu terjadi kan, Bo, waktu kita ngontenin, kalau nggak salah seputar Indian juga. Oh, witch, ingat nggak? Tapi itu kan bukan Indiannya. Nah, nggak menutup kemungkinan Indian ada loh yang mungkin mereka bertekad sampai 10 turunan, 20 turunan di Amerika. Tanah ini harus terkutuk dan American harus terima karmanya. I don't know. Orang kulit putih, sorry. Di mana lagi? Mesir katanya ada juga. Ini kalau orang peka ya Kabo ya. Kesini pasti berasa banget sih. Berasa keteken. Iblisnya bilang gini, kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan di Mesir di mana. Gue nggak mau karena bau-baunya udah mulai aneh. Bau-baunya dia tuh kayak pengen nunjukin gue ke Mesir, terus ngajarin cara supaya communicate dan, woi, cerita lama cuy. Gaya lama lu ah. Ya menurutku jangan percaya sama iblisnya sih. Tapi kalau yang dia bilang di ini, yang di Madiin Saleh, kayaknya benar. Benar, masa bohong? Kamu lihat saja sendiri katanya isinya. Ini makhluk translucent saya udah ketar-ketir sih, Bo. Udah, shoo, please, shoo, please. Dia pergi sih. Siapa Iblisnya, itu kata si makhluk translucent? Bukan, itu bukan temanku. Iblisnya warna merah, Kabo. Nggak tahu, dia datang sendiri, bukan kehendakku. Warna merah. Si makhluk translucent nunjuk gue gini. Kamu bukan temannya dia yang barusan kan? Kamu bukan temannya kan? Bukan, demi Tuhan bukan. Jangan bawa dia lagi ke saya. Gua nggak bawa dia, bukan gue yang bawa. Aduh, ini jin sih. Kabo, aku ngelihat jin di Arab ini memang agak unik ya. Jadi mereka sepertinya mencoba untuk reach sang sumber gitu ya. Tapi mereka juga saling berdoa dan sometimes ngikutin cara berdoanya manusia kayak gitu. Apa mungkin ini ya yang dimaksud orang-orang bahwa ada yang namanya jin muslim gitu perhaps? Bisa jadi. Karena mereka ada loh, aku lihat kayak cara-caranya tuh cara-cara human gitu, cara-cara human berdoa. Dan di situ kan mayoritas muslim kan. Mungkin harus dibuka dengan assalamualaikum. Oh, dia nyaut. Iya lagi. Dia nyaut.